Halo Ibu Hasmilia Hasmulyati, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Kita tunggu Pak Prof ya. Iya, Pak. Santai-santai aja, nggak usah tegang, biasa-biasa ya. Deg-degan ini, Pak. Biasa aja, jangan berdegan. Iya, iya, Pak. Jadi, apa yang mau ditanya, dijawab itu aja kan. Iya, insya Allah, Pak. Ngajarnya ya pelan, ya sesuai dengan yang kebiasaan yang diajar itu. Iya, Pak. Yang diupload perangkat pembelajaran ya apa kemarin itu Ibu? Iya, ada dua, Pak. Satu itu substansi hak dan kewajiban asasi manusia, dan yang kedua tentang kasus-kasus penyelenggaraan hak asasi manusia, Pak. Kemudian itu model pembelajarannya sama, Iya, sama, Pak. apa yang dipakai. PBL. Tidak ada PJBL-nya ya. Iya, Pak. Ibu ini kemarin apa dari alumni PPKN di mana Ibu? Saya, Pak, selesai di Setia Alga Sali Sopeng. Oh, Jadi Sopeng. posisinya di daerah Sopeng. Kemudian ambil akte 4, Pak. Wah, keempat. Iya, akte 4. Ya, kita cintai PPKN kenapa? Ya, karena tertarik, Pak. Saya itu dia lebih banyak bagaimana hubungan sosialnya, bagaimana tentang norma-normanya, mengatur kewarganegaraannya, Waalaikumsalam, Prof. politiknya. Salam. Bisa kita mulai, Pak? Ya, Sudah mulai jam aja. 1? Iya. Saya di jam 4 sebentar kelas A di Akper. Iya. Saya undur. Tadi kan pagi tadi, tapi saya bilang jangan sore nanti kita masuk. Iya. Ya, Baik, ya. Ibu Hasmulyati, sudah siap? Siap, Pak. Ya, baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Ibu Hasmulyati, hari ini atau siang ini Ibu akan diuji dalam konteks atau dalam rangka ujian komprehensif. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa lakukan atau dia bisa laksanakan dengan baik, sehingga ujian ini bisa berlangsung dengan sukses ya. Amin. Kemudian yang kedua, waktu yang diberikan di dalam ujian komprehensif ini untuk satu orang itu durasinya 40 sampai 50 menit ya. Jadi saya minta kepada Ibu Hasmulyati nanti tampilkan praktek mengajar
untuk 15 menit, kemudian selebihnya waktunya digunakan untuk pemberian pertanyaan dan jawaban untuk Ibu Hasmulyati ya. Iya, Pak. Nah, sehingga saya berharap Ibu Hasmulyati dengan alokasi waktu yang tidak lama, kurang lebih 15 menit, itu bisa menampilkan untuk 3 kegiatan dalam proses pembelajaran, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Ya, soal porsi waktunya tentu kegiatan inti yang lebih banyak. Dan simulasi praktek mengajar ini tidak perlu menggunakan PowerPoint, jadi langsung Ibu praktek mengajar seakan-akan di depan Ibu ini sudah ada siswa. Ya. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hasmulyati. Ya. Iya, Pak. Saya persilahkan untuk Ibu lakukan untuk kegiatan ini. Ya. Ya. Saya persilahkan. Ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Pak Prof dan Pak Dokter untuk menampilkan sedikit pembelajaran sekitaran 15 menit mengenai materi kasus-kasus penyelenggaraan hak asasi manusia. Ya, baik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya. Pagi ini Ibu coba cek ya yang masuk di Google Meet. Nah, sekalian Ibu kirim link absennya. Apakah semuanya hadir? Ya, hadir. Nah, gimana jaringannya di sana? Baik? Ya, baik. Semoga mudah-mudahan tidak ada kendala untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita mulai dengan berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, gimana kabarnya anak-anakku semua? Apakah sehat? Sehat. Ingat ya anak-anak, tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selama pembelajaran tetap mengaktifkan kamera, mic, dan meminta izin jika ada yang ingin bertanya atau bagaimana. Nah, anak-anakku, minggu lalu kita belajar tentang apa? Jadi kita kaitkan pelajaran minggu lalu dengan hari ini. Ada? Ya, benar, Nak. Jadi minggu lalu kita belajar tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, kalau begitu, ada yang masih ingat apa itu HAM? Bagus. Nah, HAM itu adalah hak dasar yang melekat sejak lahir. Nah, sekarang kita masuk pada materi yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM, upaya penegakan HAM. Jadi, anak-anakku diharapkan setelah pembelajaran ini dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM. Selanjutnya dapat mendeskripsikan, mengidentifikasikan upaya penegakan HAM. Nah, Ibu bagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang.
Nah, sebelum pembelajaran, anak-anakku mempersiapkan perlengkapan belajarnya. Nah, Ibu kemarin sudah mengirim link untuk akses buku paket siswa. Ada materi ajar, LKPD, lewat WA Group. Nah, apakah anak-anakku sudah mendownloadnya? Sudah. Baik. Nah, sekarang kita menyimak bahan ajar mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, silakan anak-anakku menyimak pembelajaran ini. Jadi, anak-anakku harus tahu dulu sebelumnya. Tujuan pembelajaran hari ini, kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai praksis dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya, dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia dengan baik dan benar. Mendeskripsikan upaya penegakan hak asasi manusia dengan baik dan benar. Setelah itu, bisa mempresentasekan dan menyajikan hasil analisis tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, coba anakku mengamati tayangan yang Ibu berikan. Sudah? Nah, sudah. Nah, setelah mengamati tayangan yang Ibu tampilkan, Ibu harap anak-anakku kembali memperhatikan atau mengamati video yang Ibu tampilkan. Nah, di video ini tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara disabilitas yang dilakukan oleh 2 anggota TNI Angkatan Udara. Itu ada di Papua. Nah, setelah anak-anak menyimak video ini, dan dalam pembagian kelompok ini, Ibu bagikan LKPD masing-masing yang sudah diakses sebelumnya. Sudah ya, Nak? Sudah di-download? Oke? Ya, sudah. Nah, sekarang masing-masing anak-anakku duduk berkelompok dan berdiskusi setelah mengamati gambar artikel yang Ibu tayangkan. Oke. Silakan anak-anakku memperhatikan videonya. Video kasus pelanggaran hak yang dilakukan oleh 2 TNI Angkatan Udara terhadap warga disabilitas. Nah, sambil anak-anakku memperhatikan dan berdiskusi, Ibu harapkan dalam kelompok ini anak-anakku bisa membuat pertanyaan atau mengidentifikasi pertanyaan sebanyak mungkin terkait video yang Ibu tampilkan. Silakan anak-anakku untuk berdiskusi. Oke. Waktunya sudah cukup ya, Nak, untuk melakukan diskusi. Nah, sekarang Ibu meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, kelompok 1. Ya. Nah, dari kelompok 1, mungkin kelompok 2 ada yang mau menanggapi, atau kelompok 3 ada yang memberikan saran? Silakan, Nak. Bagus. Dari kelompok 2, kelompok 3 sudah memberikan sarannya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak-anakku sudah berdiskusi, sudah menganalisis kasusnya. Hasil diskusi itu nanti Ibu tunggu lewat WA Group. Jadi bisa linknya diambil di drive yang Ibu kirimkan. Linknya ya, Nak, hasil diskusinya. Siap? Oke, siap. Bagus, Nak. Nah, sekarang tadi sudah menganalisis kasusnya. Sekarang saya minta kembali ke kelompok masing-masing untuk menganalisis bagaimana langkah pemerintah dalam upaya penegakan HAM
dan solusi apa yang bisa diambil. Silakan lagi masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Siap? Ya, siap. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya Nak untuk berdiskusi. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kembali lagi ke kelompok 2. Kita kasih kesempatan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana langkah-langkah pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM yang dilakukan TNI Angkatan Udara tersebut. Silakan Nak. Ya, baik. Dari kelompok 1 dan 3 ada tanggapan atau masukan? Atau ada pertanyaan? Silakan. Ya, bagus Nak. Nah, tadi anak-anakku sudah mengamati kasusnya, menganalisis kasusnya, kemudian merangkum bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam upaya penegakan HAM serta solusinya. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Silakan Nak bertanya. Ya, baik. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya sebelum Ibu yang menjawab? Silakan Nak. Ya, bagus. Ya. Terima kasih Nak. Oke. Nah, sekarang setelah anak-anakku berdiskusi, Ibu harapkan ada penugasan Nak, itu melakukan uji kompetensi. Rentang waktunya ini Ibu kasih 3 hari Nak. Ya, uji kompetensi ini ada di materi ajar. Hasilnya lagi kembali dikirim lewat Google Form yang Ibu bagikan. Siap Nak? Oke, siap. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa? Pertama? Baik. Pertama itu adalah mengenai kasus-kasus penyelenggaraan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkannya terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, yang ketiga, masih ada yang bisa tambahkan? Ya. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana langkah pemerintah dalam upaya penegakan HAM dan solusi apa yang diambil. Ya, ternyata anak-anakku masih banyak yang mengingatnya. Nah, sekarang setelah pembelajaran hari ini, bagaimana perasaannya? Senang? Senang ya, Nak? Senang dengan penampilan video yang tadi Ibu tampilkan? Ya, alhamdulillah anak-anakku semuanya menampakkan senyum. Berarti Ibu anggap anak-anakku senang belajar hari ini. Oke. Nah, selanjutnya Ibu harapkan kembali mengerjakan tes evaluasi singkat lewat link yang Ibu bagikan di WA Group. Ini dikerjakan lewat Google Form ya Nak, hanya 3 soal. Ya, silakan anak-anakku, saya kasih waktu 2 menit. Saya rasa ini cukup. Silakan. Oke, selesai? Selesai. Nah, hari ini Ibu berikan reward berupa bintang, karena semuanya anak-anakku itu sudah antusias, aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu bangga sama kalian. Anak-anakku hebat semua. Nah, selanjutnya Ibu sampaikan minggu depan kita belajar materi nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi. Dan Ibu kirim materi belajarnya, buku siswanya, LKPD-nya, sebelum jadwal hari belajarnya di WA Group. Jadi sekali lagi anak-anakku bisa mendownload sebelum hari H kita belajar PPKN. Siap ya Nak? Siap? Oke. Hari ini saya rasa cukup dan Ibu minta kembali kita berdoa mengakhiri pembelajaran ini. Doa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, selesai.
Mohon maaf Pak, suaranya tidak kedengaran. Ya, baik Ibu. Iya. Sambil kita menunggu Pak Prof ya ini. Oh iya. Jadi agaknya dia keluar dari room kita ini dia. Kita tahu mungkin pengaruh apa ya sudah ada. Oh iya. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Yang jelasnya Ibu sudah selesai menyampaikan cuplikan ya pembelajarannya. Iya. Seperti ini selanjutnya akan ditanya ya. Kalau ada pertanyaan, Siap. nanti Ibu jawab. Tapi ini kita tunggu dulu beliau kapan sampai keluar lagi dia. Sambil menunggu ya, menunggu Iya beliau. Pak. Saya tanya ya ke Ibu. Iya Pak. Asmiati tadi kan sudah mengajar ya. Mengajar tadi kan materinya tentang Kasus-kasus penyelenggaraan kasus-kasus pelanggaran HAM. Iya. Kenapa sampai kasus-kasus pelanggaran HAM itu diangkat menjadi satu bagian di dalam artinya menyiapkan perangkat pembelajarannya sampai Ibu mengajarkan materi itu. Kenapa itu? Iya. Pertama Pak, mudah-mudahan lolos di UKOM ini, jadi bisa melaksanakan kegiatan PPL. Jadi nanti saya pas kalau saya rencanakan kemungkinan materi ini yang dapatnya nanti pada saat PPL. Kemudian yang kedua, saya angkat kasus-kasus penyelenggaraan HAM, ya kasus-kasus pelanggaran HAM ini karena saya lihat fenomena sekarang anak-anak itu kurang menyadari pentingnya kita menghargai, menghormati hak dan kewajiban asasi manusia, Pak. Itu saya lihat itu di kalangan sekarang khususnya di daerah kami, Pak itu. Iya. Ya, sehingga Ibu tertarik menjadikan ini semacam kasus kemudian diangkat dalam konteks pelajaran meskipun mungkin materi-materi yang lainnya tidak kalah pentingnya juga ya. Iya, Pak. Iya. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ibu ya di dalam menyiapkan perangkat pembelajaran ini ya, itu kan tidak hanya RPP ya, RPP Iya, tapi juga ada materi ajar ya, materi ajar, iya, kemudian ada media, kemudian ada LKPD, dan juga ada instrumen penilaian. Iya, Pak. Itu merupakan satu kesatuan. Bagaimana Ibu memahami pentingnya media pembelajaran dalam menyampaikan materi ini? Sejauh mana itu? Saya kira Pak, penggunaan media pembelajaran itu dalam suatu proses pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan motivasi, keantusiasan peserta didik Pak untuk lebih memperhatikan materi yang mungkin kita berikan. Iya, yang bisa berupa video dengan artikel. Nah, jadi media yang Ibu gunakan dengan materi ini itu apa tadi? Video tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia Pak itu diambil lewat YouTube. Jadi linknya saya kirimkan, saya tampilkan ke anak-anak. Apalagi selain dari video? Media ada artikel juga Pak. Ada artikel. Apalagi? Itu bisa menggunakan juga tadi PPT. Ibu tadi kan sudah menggunakan video di dalam pembelajarannya. Apa sebenarnya
harapan dari Ibu terhadap siswa ya? Apa yang diinginkan dari Ibu terhadap siswa dengan tadi menggunakan media seperti video tadi? Ya. Apa itu? Apa yang Harapan diinginkan? saya, ya baik. Harapan saya Pak dengan menggunakan media seperti video, artikel, PPT, kembali lagi untuk meningkatkan keantusiasan. Karena saya merasa selama ini Pak mengajarnya terlalu monoton, iya, sifatnya hanya ceramah. Nah, berdasarkan observasi yang saya lakukan, kembali observasi yang saya lakukan itu kurangnya motivasi siswa mengikuti pembelajaran. Nah, dengan pembelajaran ini saya harapkan nanti motivasi siswa itu lebih aktif, lebih antusias mengikuti pembelajaran. Iya, Pak. Halo, Prof. Sudah Ya. bisa? Baik, Pak. Ya, selanjut, Pak. Silakan, Prof. Ya, baik. Ya. Saya mau isi saja tadi. Ya, baik. Ya. Ibu Hasmulyati. Ya. Iya, Pak. Di dalam praktek pembelajaran tadi, tentu Ibu harus mengkaitkan dengan RPP-nya. Ya. Bagaimana cara Ibu merumuskan tujuan pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang Ibu rumuskan itu sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi untuk merumuskan tujuan pembelajaran, kembali lagi Pak, saya harus melihat KD dan mencoba merumuskan IPK dari KD tersebut. Nah, setelah saya merumuskan IPK, saya akan menyebarkan ke dalam tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran hari itu. Ya, baik. Ya. Di dalam menjabarkan tujuan pembelajaran, iya, Pak, kemudian dipraktekkan di dalam proses pembelajaran, tentu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, pertanyaan saya, bagaimana cara Ibu menjabarkan tujuan pembelajaran di dalam proses pembelajaran, terutama pada kegiatan inti? Ya, jadi saya berdasarkan tujuan pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, Pak. Karena saya kira dengan model pembelajaran based learning itu kita menyajikan kasus kepada anak-anak, kemudian anak-anak akan menyelidikinya, ya, mengamati kasus itu, dan di akhir dia akan mengambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan pendekatan tadi saintifik, Pak. Jadi di sana anak-anak diharapkan dia bisa menanya, mengamati, mengumpulkan informasi berdasarkan apa yang telah diamati, kemudian bisa mengkomunikasikan. Nah, setelah mengkomunikasikan, peserta didik bisa mengasosiasikan apa yang didapat hari itu, Pak. Ya. Ya. Baik. Kemudian untuk mengaktifkan dan memotivasi kreativitas peserta didik, tentu di dalam proses pembelajaran harus dibantu dengan alat bantu atau media pembelajaran. Menurut Ibu, media pembelajaran yang relevan dan tepat untuk membangkitkan semangat belajar dan memotivasi belajar anak-anak, itu media apa yang cocok? Ya, kembali lagi Pak, jadi saya berpikir, karena selama ini saya mengajar, saya rasa mengajarnya monoton, ya. Jadi untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, saya menggunakan media pembelajaran lewat video. Saya tampilkan video dengan artikel. Itu bisa diambil lewat YouTube, Pak. Ya. Apakah cukup dengan video saja, tidak dikombinasikan dengan media yang lain, misalnya PowerPoint dan infografis? Iya, ada Pak. Saya juga menggunakan PPT dalam menayangkan materi, Pak. Ya, beserta materi dengan bahan rujukan yang lain. Iya. Ya. Materi yang diangkat cukup menarik, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Iya, Pak. Untuk mendapatkan materi yang kemudian bisa membuat motivasi anak-anak, selain ditayangkan dalam video, tentu kedalaman materi itu menjadi penting. Bagaimana cara Ibu menampilkan materi yang menarik bagi anak-anak atau peserta didik? Ya, selain tadi menggunakan media ajar, videonya, artikel, PPT, saya menambahkan
rujukan-rujukan lain berupa misalkan buku siswa, buku siswa, materi ajar dan referensi-referensi lain yang saya anggap sesuai dan relevan dengan materi yang saya angkat, Pak. Referensi lain itu yang Ibu maksudkan yang mana itu? Referensi yang bersumber dari mana? Berupa modul, ada berupa modul, Pak, buku siswa, dan bisa juga diambil lewat internet, yang berhubungan dengan materi. Ya, baik. Untuk menjelaskan materi tentang pelanggaran HAM, itu perlukah Ibu mengkaitkan pelanggaran HAM dalam konteks yang lebih luas dengan pelanggaran HAM yang ada di dalam kehidupan di sekitaran tempat tinggal peserta didik? Iya, saya rasa Pak itu penting juga itu Pak. Jadi selain kita mengambil, kita bisa mengkaitkan pelanggaran hak-hak yang bisa terjadi di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dengan dalam skop juga bangsa dan negara, Pak. Seperti tadi video yang saya tampilkan. Iya. Jadi Ibu menambahkan materi itu berdasarkan materi-materi yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar tempat tinggal peserta didik. Iya, Pak. Ya. Dengan cara Ibu harus banyak membaca berbagai referensi, baik buku siswa, buku guru, modul, bahkan buku-buku lain yang membahas tentang pelanggaran HAM dan sumber-sumber lain yang ada di internet. Iya, Pak. Ya, baik. Untuk memastikan materi pembelajaran itu dimengerti dan dikuasai oleh siswa, dipahami oleh siswa atau peserta didik, tentu Ibu melakukan evaluasi atau penilaian. Iya, Pak. Silakan, bagaimana cara Ibu melakukan penilaian atau evaluasi, baik evaluasi proses pembelajaran maupun evaluasi hasil pembelajaran. Silakan. Iya, Pak. Jadi saya melakukan evaluasi itu untuk evaluasi proses pembelajaran. Saya melakukan penilaian observasi yang dilakukan. Saya observasi pada saat proses pembelajaran, mulai anak-anak misalkan menjawab salam, pada saat anak-anak berdiskusi, bagaimana keaktifan peserta didik antara yang satu dengan yang lain, menjawab pertanyaan, itu. Kemudian untuk penilaian hasil belajar, saya melakukan evaluasi, Pak. Evaluasinya tadi saya menggunakan uji kompetensi, penugasan, dia berupa penugasan, kemudian di akhir saya memberikan tes lewat Google Form, itu hanya 3 nomor, Pak. Iya. Baik, tentu di dalam memberikan penilaian hasil belajar, untuk memastikan bahwa materi ajar yang Ibu sajikan dalam bentuk PPT, dalam bentuk video, yang kemudian disertai Ibu menyerahkan LKPD untuk dikerjakan oleh peserta didik di kelompoknya masing-masing, tentu Ibu harus memastikan bahwa penilaian hasil belajar untuk materi pelanggaran HAM itu lebih difokuskan pada penilaian sikap, bukan pengetahuan. Nah, coba Ibu berikan argumentasi mengapa materi pelanggaran HAM itu penilaian sikap menjadi bagian yang penting di dalam penilaian hasil belajar. Ya, silakan. Ya. Jadi mohon maaf Pak, tadi saya tidak tambahkan penilaian sikapnya. Jadi di tujuan pembelajaran itu saya tampilkan bagaimana anak-anak bisa mengamalkan nilai-nilai praksis dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu dengan rasa tanggung jawab. Jadi saya nilai anak-anak di sini bagaimana dia bisa bertanggung jawab dalam bersikap, dalam bersikap mengenai terjadinya kasus-kasus seperti ini, Pak. Baik, untuk membuat atau menyusun penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tentu Ibu tidak boleh terlepas dari tujuan pembelajaran. Ya. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa instrumen penilaian ini
benar-benar mengacu kepada tujuan pembelajaran yang dirumuskan di dalam RPP. Ya. Jadi untuk memastikannya apakah tujuan pembelajaran ini tercapai dengan tadi melakukan evaluasi dengan adanya instrumen penilaian yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi saya di situ mengadakan ada rubrik penilaian di kognitif. Saya menyediakan soal dan membuat rubrik pedoman penskoran. Sedangkan kalau di sikap, saya ada mengamati sikap anak-anak. Sedangkan kalau psikomotornya, karena tadi diskusi, saya membuat pedoman penskorannya itu bagaimana misalkan siswa dalam mempresentasikan, menyajikan hasil diskusinya bagaimana. Yeah. Bagaimana, apakah tepat. Begitu Pak. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sikap yang akan diobservasi atau diamati adalah bagaimana sikap siswa di dalam konteks menghargai pendapat orang lain, ya, mau menerima kelebihan orang lain, mau bekerja sama dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Saya persilakan kepada Pak Sulpan untuk melanjutkan pemberian pertanyaan, Pak. Baik, Ibu Hasmiyati. Saya mau pertanyaan tadi ya. Didengar suara saya ya? Iya, agak kecil Pak. Kecil. Volume suaranya kurang Pak. Saya sudah gimana ini? Oh iya ya Pak, nanti saya akan coba. Halo, sudah? Ya, sudah jelas Pak volume suaranya. Baik, tadi kan sudah Ibu sudah menjabarkan tujuan pembelajaran ke materi, ya, materi ajar, kemudian tadi media ya, pelajaran, kemudian LKPD sampai dengan instrumen penelitian. Apa seperti itu Ibu ya? Iya Pak. Ya. Coba berikan gambaran seperti apa itu, misalkan dari tujuan pembelajaran itu dijabarkan ke materi, kemudian dijabarkan ke media, kemudian dijabarkan ke LKPD, dan dijabarkan ke instrumen penilaian. Ya, singkat-singkat saja itu. Oh, misalnya begini, ambillah salah satu tujuan pembelajarannya, baru Ibu jabarkan ke yang saya sebutkan tadi. Oh iya Pak. Ya. Jadi sebelumnya, sebelum masuk di tujuan pembelajaran, kembali saya harus berdasar pada KD dan IPK, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini, saya misalkan menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, di rencana pembelajaran itu saya jabarkan lewat tadi diskusi kelompok dengan menyajikan sebuah kasus. Nah, untuk medianya saya menampilkan video. Sedangkan untuk bahan ajarnya, PPT-nya itu berupa materi-materi yang berkaitan dengan kasus ini. Kemudian di instrumen penilaian, saya membuat soal berdasarkan apa yang ingin dicapai pada tujuan pembelajaran. Jadi intinya Pak, ada keselarasan antara IPK, tujuan pembelajaran, RPP, materi ajar, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Iya, Pak. Baik, itu ya dipahami ya, jangan saya ketika Ibu membuat perangkat pembelajaran itu dilihat merupakan satu kesatuan itu ya. Iya, jadi Pak, semuanya itu bertumpu pada capaian pembelajaran yang Ibu rumuskan di tujuan pembelajaran itu. Iya, Pak. Baik, berikutnya ini kan tadi Ibu ngajarnya dengan menggunakan model pembelajaran PBL ya. Iya Pak. PBL. Kemudian di dalam kegiatan belajar mengajar itu kan ada kegiatan pendahuluan ya, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup gitu. Di kegiatan pendahuluan atau kegiatan membuka pelajaran, pentingkah itu seorang guru mau menyampaikan kepada siswa tentang model pembelajaran yang akan digunakan? Oh iya Pak, saya kira penting itu supaya anak-anak bisa apa istilahnya, dia tidak langsung kaget, oh kenapa begini model pembelajaran, yang mengapa begini cara kita belajar ini, misalkan diskusi tiba-tiba ada video ya. Jadi saya kira sangat penting Pak
penyampaian model pembelajaran pada awal kegiatan pendahuluan. Ya. Tadi Ibu disampaikan atau tidak tadi? Waktu mengajar tadi? Maaf Pak, lupa. Oh, lupa ya. Jadi jangan lagi dulu Pak ya. Iya, insya Allah Pak. Selain itu kira-kira apa yang Ibu perlu sampaikan agar siswa itu tertarik ya, merasa nyaman ketika dia mengikuti pembelajaran. Selain tadi menyampaikan langkah atau strategi pembelajarannya, kira-kira apa lagi yang perlu mau disampaikan? Saya kira Pak, seharusnya ada kesepakatan. Iya, harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Ada kontrak kerja dengan kontrak pembelajaran dengan siswa supaya. Kira-kira isinya apa ya? Isinya kira-kira apa itu, Ibu? Iya, misalkan Pak, saya bertanya ke anak-anak, anak-anakku, kalian nyamannya itu Ibu mengajar bagaimana? Apakah ceramah, diskusi, atau bagaimana? Nah, kalau misalkan saya sebut seperti ini, Iya, Ibu akan menyampaikan macam ada penilaian proses. Misalkan gini, nanti kalau ketika kalian berdiskusi, maka harus berdiskusi dengan baik, ada kerjasama, kemudian mengemukakan ide atau apa. Nah, siapa yang rajin seperti itu, maka saya berikan nilai. Nah, kira-kira hal-hal seperti itu Ibu perlu disampaikan atau tidak di dalam pelaksanaan pembelajaran? Iya, perlu Pak. Kembali lagi untuk membangkitkan semangat anak-anak dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak bisa, oh kalau saya aktif, saya misalkan akan mendapatkan reward seperti ini. Kalau saya menjawab pertanyaan, Ibu saya akan mendapatkan seperti ini. Saya kira itu Pak penting. Penting ya. Tadi juga mungkin tidak disampaikan ya. Iya Pak. Ya, perlu disampaikan ya supaya nanti ini kan Ibu tadi udah berharap kalau misalnya lolos dari ini kan mau ikut PPL ya. Iya, amin Pak. Ya, ketika mau PPL itu harus hal-hal seperti itu untuk disampaikan kepada siswanya agar tadi pembelajaran kita menjadi menarik ya di hadapan kita ya. Baik, berikutnya lagi ini yang perlu juga saya pertanyakan sama Ibu. Ini kan pembelajaran sekarang ini katanya itu menghadirkan ya, menggabungkan antara pengetahuan terkait dengan materi ajar, kemudian ada pedagogik, kemudian ada teknologi atau TPACK, ya. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana menyiasati hal tersebut di dalam kegiatan pembelajaran? Apa yang Ibu perlu tunjukkan di dalam kelas itu? Ya, jadi itu Pak, untuk menyiasati yang seperti itu, saya kira harus lebih mencari referensi dan mencari anak-anakku ini maunya seperti apa, belajarnya. Kalau dia misalkan dia mau belajar selama ini hanya terpusat sama saya mengajar, kemungkinan saya harus mencari celah siswa di kelas ini misalkan dia maunya seperti apa belajarnya. Apakah dia senang misalkan visual, bergerak, atau bagaimana. Iya, kebetulan Pak saya mengajar di SMK, perlu saya sampaikan, jadi di SMK itu ada yang namanya jurusan bangunan Pak, teknik gambar bangunan. Jadi terkadang saya, karena jurusan itu saya kaitkan sebuah kasus dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat karikatur. Iya, karikatur yang terkait dengan materi. Nah, setelah itu saya tidak hanya menyimpan hasil gambar tadi. Saya memberitahukan ke siswa bahwa gambar atau karikatur yang paling menarik itu bisa kita tempel di depan kelas dengan di depan perpustakaan. Seperti itu, Pak. Iya, saya menyiasati supaya anak-anak lebih aktif. Gitu, lebih banyak menggabungkan pedagogik strategi pembelajarannya dengan penggunaan teknologi ya. Iya Pak. Yang disampaikan. Ada lagi nih Ibu yang saya mau tanyakan, kan tadi Ibu udah ngajar ya, ngajar menampilkan apa yang tadi. Kira-kira misalkan di dalam atau pemahaman Ibu ini,
menggunakan model PBL ini, kira-kira kalau bisa dipresentasi itu mana yang lebih aktif, siswanya atau gurunya? Siswanya, Pak. Kalau PBL, saya kira siswanya, Pak, karena bagaimana itu? Keaktifannya itu di mana ditunjukkan? iya, siswanya yang lebih aktif, Pak. Ditunjukkan oleh apa sehingga lebih aktif siswa dibandingkan Ya, guru? ya, kenapa saya katakan bahwa PBL itu siswa yang lebih aktif? Karena berdasarkan sintak-sintak PBL itu bagaimana kita mengorientasikan peserta didik dalam sebuah masalah yang aktual dan otentik. Nah, setelah itu kita mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, setelah itu bagaimana guru melakukan pembimbingan terhadap penyelidikan yang diberikan terhadap siswa. Nah, setelah itu bagaimana mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa. Selanjutnya itu dia bisa menganalisis dan mengevaluasi. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, terakhir ini. Tadi saya masih tertarik dengan materi yang apakah dengan setelah Ibu mengajarkan materi kasus-kasus pelanggaran HAM ini, kira-kira pada siswa itu dia sudah bisa bedakan ya mana itu perbuatan yang melanggar HAM dengan perbuatan yang sesuai dengan HAM. Kira-kira seperti itu harapan Ibu? Iya, Pak. Iya, itu artinya sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Jadi dengan saya menampilkan kasus-kasus tersebut, saya harapkan peserta didik itu dapat menganalisis yang mana termasuk kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Itu saya harapkan anak-anakku bisa menganalisisnya dengan baik dan benar. Apakah itu hanya untuk kebutuhan pembelajaran? Saya rasa tidak, Pak. Iya. Sampai kemana itu? Iya, kembali lagi Pak, tadi saya mengharapkan ada perubahan sikap dari peserta didik setelah mempelajari materi seperti ini. Iya. Ya, Prof, saya kembalikan. Baik, terima kasih ya. Baik, Bu. Menarik. Sebelum saya tutup, Bu, ada satu pertanyaan saya yang paling mendasar. Iya, Pak. Ya. Di dalam proses pembelajaran saat ini kan kita memfokuskan pada kreativitas dan tingkat kekritisan siswa atau peserta didik, iya, agar di dalam proses pembelajaran itu terintegrasi dengan aspek HOTS atau unsur HOTS, high order thinking. Nah, iya, pertanyaan saya sederhana, Bu, bagaimana cara Ibu mendorong siswa untuk berpikir HOTS, berpikir kritis, ya? Ya. Jadi untuk mendorong peserta didik untuk berpikir HOTS, tadi saya sebelum pembelajaran saya menampilkan sebuah kasus, Pak. Iya, kemudian didiskusikan bagaimana anak-anak bisa berpikir kreatif dan berkolaborasi dengan peserta didik lain untuk berdiskusi mengenai kasus yang saya tampilkan. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi ada korelasinya model pembelajaran PBL dengan unsur HOTS ya, dengan iya, Pak, cara guru menampilkan isu atau masalah yang aktual dan kontekstual, lalu anak-anak atau peserta didik disuruh atau diminta untuk menganalisis ya kasus yang Ibu berikan itu. Dengan demikian maka anak-anak akan berpikir kritis, berpikir analitis dan seterusnya. Ya, baik, terima kasih, Bu. Sebelum itu Prof, ada satu Prof. Ya, silakan Pak, silakan dia. Memang bagus sekali ini. Kira-kira Bu dalam tadi mengakhiri atau menyusun soal terutama dari aspek pengetahuan, kira-kira ada unsur hostnya ya? Iya, Pak. Ya, seperti iya, apa Pak. Coba ditunjukkan bagaimana? Misalkan saya membuat soal bagaimana anak-anak bisa menyebutkan kira-kira faktor-faktor apa yang bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu jadi begini, ketika misalkan mau menyusun soal kaitan dengan OSI itu coba lihat KKO-nya ya. Oh, iya, KKO itu yang C4, C5 dan C6 ya. Iya, Pak. Oke, saya kira Prof itu. Ya, baik, terima kasih Pak Sulfa ya. Ya, waktunya sudah cukup Bu
Hasmulyati, ya. Terima kasih banyak, Pak. Sebelum saya tutup, ya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Sulfa dan Ibu Hasmulyati yang sudah berperan aktif di dalam pelaksanaan ujian komprehensif, ya. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, ujian komprehensif atas nama Hasmulyati saya tutup dengan resmi. Silakan Bu Hasmulyati bisa istirahat. Terima kasih banyak Pak Prof, Pak Dokter. Mohon bimbingannya Terima selanjutnya. kasih ya. Iya, mohon bimbingannya Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sudah bisa keluar dari room, Bu. Oh iya Pak, makasih banyak.